أندونيسيا تستعد لإرسال 8,000 جندي من قوات حفظ السلام إلى غزة. Indonesia preparing to deploy peacekeeping troops to Gaza as part of international humanitarian and security cooperation efforts. Di tengah dunia yang semakin bising oleh konflik dan diplomasi yang seringkali lebih mirip public relations show daripada solusi nyata, Indonesia tiba-tiba muncul dengan satu kalimat yang membuat banyak pihak terdiam sekaligus bertanya. TNI siap menyiapkan hingga 8.000 pasukan untuk Gaza. Sebuah angka besar, sebuah pernyataan berani, dan tentu saja, sebuah global spotlight moment yang langsung mengundang tepuk tangan sekaligus kening berkerut. Kabar mengenai kesiapan Tentara Nasional Indonesia menyiapkan hingga 8.000 prajurit untuk kemungkinan misi perdamaian di Gaza langsung mengguncang ruang publik dan jagat media internasional. Angka tersebut bukan sekadar statistik militer, melainkan pernyata kesiapan sebuah bangsa untuk berdiri di tengah konflik kemanusiaan global yang rumit dan sensitif. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini masih berada pada tahap opsi dan persiapan, bukan keputusan final pengiriman pasukan tempur. Namun pesan yang tersirat sudah jelas, Indonesia tidak menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di panggung dunia. Di atas kertas, ini disebut peacekeeping mission, misi perdamaian, kemanusiaan, perlindungan sipil, dan segala istilah yang terdengar mulia. Namun di balik kata peace, dunia tahu bahwa wilayah konflik bukan ruang seminar diplomasi. Gaza bukan conference hall, bukan juga ruang negosiasi ber-AC dingin dengan kopi gratis. Itu adalah wilayah dengan high-risk environment, tempat di mana satu keputusan bisa berubah menjadi irreversible consequence. Pemerintah menyebut ini bagian dari prinsip politik luar negeri, bebas aktif. Sebuah slogan yang indah, terdengar visioner, dan selalu nyaman diucapkan dalam forum internasional. Tetapi publik tidak hidup di ruang slogan. Publik hidup di realitas, di mana setiap pengerahan pasukan berarti budget allocation, logistic chain, dan yang paling penting, human life. Bukan sekadar angka di laporan tahunan, tetapi anak, ayah, ibu, dan keluarga yang menunggu kepulangan dengan doa yang tak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain, dunia internasional melihat Indonesia sebagai moderate power with soft diplomacy image. Posisi yang strategis, memang, namun pertanyaannya sederhana. Apakah dunia benar-benar membutuhkan pasukan, atau hanya membutuhkan symbolic participation agar headline media terlihat lebih berwarna? Namun prajurit tahu, kedamaian seringkali dijaga di tempat yang jauh dari damai. Mereka bukan berangkat membawa kebencian, melainkan membawa disiplin, kemanusiaan, dan keyakinan bahwa kehadiran mereka bisa membuat seorang anak tidur tanpa suara ledakan di kejauhan. Kadang, satu prajurit yang berdiri tegak di titik konflik bukan hanya penjaga wilayah, ia penjaga harapan yang tersisa. Indonesia selama ini dikenal mengirim pasukan Garuda ke berbagai belahan dunia. Mereka datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menenangkan. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga agar yang lemah tidak semakin terinjak. Di sanalah letak kehormatan yang tak selalu terlihat di headline berita. Kehormatan yang tidak diukur dari jumlah senjata, tetapi dari niat menjaga manusia lain yang bahkan tak berbicara bahasa yang sama. Namun setiap langkah ke luar negeri selalu berarti satu hal yang sama, ada rumah yang ditinggalkan. Ada anak yang harus mengerti mengapa ayahnya pergi jauh bukan untuk bekerja di kantor, tetapi berdiri di tanah yang tidak pernah ia kenal. Ada pasangan yang belajar kuat bukan karena ingin, tetapi karena harus. Di balik keputusan strategis negara, ada ribuan cerita kecil yang tidak pernah masuk laporan resmi, cerita tentang menunggu dan percaya. Wacana pengiriman pasukan ini bukan hanya tentang posisi Indonesia di mata dunia. Ini tentang bagaimana sebuah bangsa memandang nilai pengorbanan. Tentang bagaimana seragam hijau itu tidak hanya mewakili negara, tetapi juga keberanian manusia biasa yang memilih berdiri ketika banyak orang memilih menjauh. Jika suatu hari langkah itu benar terjadi, dunia mungkin hanya melihat barisan pasukan, namun Indonesia akan melihat lebih dari itu. Melihat doa yang ikut berangkat dan melihat harapan yang ikut menyeberang. Dan melihat satu hal yang selalu sama sejak dulu, bahwa perdamaian, seringkali, dijaga oleh mereka yang paling siap merindukan rumah. Keputusan mengirim pasukan bukan sekadar urusan strategi, bukan pula sekadar angka di lembar dokumen negara,
tapi adalah tentang manusia, tentang keberanian yang tidak selalu bersuara keras, tetapi berdiri diam dengan tanggung jawab di pundaknya. Jika langkah itu benar terjadi, dunia mungkin hanya melihat barisan seragam dan kendaraan militer yang bergerak, namun bangsa ini akan melihat lebih dalam, melihat doa yang dilepas perlahan, melihat keluarga yang belajar ikhlas. Dan melihat prajurit yang berangkat bukan untuk mencari perang, tetapi menjaga agar perang tidak menelan lebih banyak jiwa. Perdamaian memang tidak pernah gratis, tapi dibayar dengan kesiapan, dengan pengorbanan, dan dengan keyakinan bahwa kemanusiaan masih layak diperjuangkan meski dunia seringkali terasa kelelahan oleh konflik. Dan ketika sejarah suatu hari menoleh ke masa ini, mungkin yang diingat bukan berapa jumlah pasukan yang disiapkan, melainkan keberanian sebuah bangsa untuk berkata, "Kami tidak datang untuk menguasai. Kami datang agar manusia lain bisa pulang dengan selamat." Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!